Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Ali Hidayat pernah bercerita tentang seseorang yang bernama Freddy Budiman. Freddy Budiman ini adalah seseorang yang eh, keluar masuk penjara dikarenakan narkoba. Dan terakhir kali ia ditangkap dan dihukum mati itu karena dia tertangkap mengedarkan narkoba bukan hanya dalam hitungan ratusan tapi jutaan. Banyak narkoba yang sudah ia edarkan. Lalu tak disangka ketika terakhir ia dijebloskan ke penjara ke Nusa Kambangan, itulah yang membawa hidayah di dalam hidupnya, di mana uh, Ustadz Ali Hidayat bercerita bahwa detik-detik Freddy Budiman ini akan ditembak mati oleh petugas lapas. Uh, Ia ditanyakan apa permintaan terakhirnya. Lalu Freddy Budiman ini mengatakan bahwa ia menginginkan agar ia diberi uh, waktu di mana nanti ketika ia itu sudah ditembak, ia bisa mengucapkan syahadat. Selain itu juga ia meminta kepada para petugas agar matanya tidak ditutup. Kenapa? Agar ketika ia itu ditembak nanti ia bisa melihat berapa banyak dosa yang sudah ia timbulkan selama ini. Berapa banyak orang yang sudah dirugikan karena peredaran narkoba yang sudah ia sebarkan pada waktu dulu. Jadi Masya Allahnya adalah kita tidak pernah tahu takdir seseorang yang dulunya memang bejat, yang dulunya gembong narkoba, yang dulunya sangat-sangat merugikan orang. Tiba-tiba hidayah itu datang, dia menjadi seseorang yang taat beribadah, bahkan detik-detik kematiannya itu ia bisa menghatamkan Al-Quran 7 kali saat ada di penjara. Dan Masya Allahnya ketika ia memang benar-benar ditembak oleh para penembak pada waktu itu, yang keluar dari mulutnya adalah kalimat yang indah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata-kata kalimat yang kita menginginkan agar pada waktu kita mati juga seperti itu. Agar kita mati adalah mati dengan husnul khotimah, mati membawa Islam di dalam hati kita. Ini adalah sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tahu hidup seseorang, tidak ada yang mengerti tentang takdir seseorang. Ya, karena takdir seseorang hari ini, besok itu tidak pernah sama. Lalu Laura Azain, pengasuh pesantren Sukorejo juga pernah bercerita bahwa ada seorang wanita cantik yang soleha, ia dipinang oleh seseorang yang sangat kaya. Tapi sayangnya seseorang yang kaya ini itu pelit. Sampai suatu ketika seorang yang kaya ini mengadakan suatu pesta, suatu acara yang sangat besar, di mana di acara ini dihidangkanlah berbagai makanan yang sangat melimpah. Daging-daging yang dihidangkan pun sudah sangat banyak. Lalu ketika sang suami ini lagi menyantap makanan bersama istrinya, tiba-tiba datanglah seorang pengemis. Yang pengemis ini meminta makan karena dia itu lapar. Kemudian sang suami berkata kepada istrinya, usir pengemis itu. Tetapi istrinya berkata kepada suaminya, jangan suamiku, ini makanan sangat melimpah, ini makanan sangat banyak. Kalau kita hanya memberinya satu porsi makanan, itu tidak akan berkurang. Makanan yang kita punya itu tidak akan pernah berkurang kalau hanya diberikan kepada satu pengemis itu. Tapi suaminya marah. Sudah, kalau kamu tidak mau
mengusir pengemis itu, biar aku saja yang mengusirnya. Lalu dengan suami ini diusirlah pengemis yang tadi. Setelah diusir, kemudian si yang kaya ini melanjutkan makanannya. Singkat cerita, tiba-tiba suami dari wanita yang soleha ini mengalami mengalami yang namanya kebangkrutan. Ya, dari saking bangkrutnya, ia sampai tidak punya harta apapun sama sekali. Habis semuanya. Kemudian karena dia itu merasa dirinya itu minder, merasa dirinya itu sudah tidak percaya diri lagi, dan malu kepada istrinya, maka sang suami pun ingin menceraikan istrinya. Tetapi karena pada dasarnya wanita cantik ini adalah orang yang soleh, orang yang soleha, orang yang memang baik, dia berkata kepada suaminya, tidak suamiku, tidak perlu kamu menceraikan aku. Kenapa? Karena mau kamu itu bahagia, mau kamu itu susah, mau kamu itu kaya, mau kamu itu miskin, aku akan tetap setia menjadi pendampingmu. Tetapi jawaban dari istri ini malah semakin membuat si kaya ini tambah dirinya itu kurang tambah rendah diri lagi. Kenapa? Karena dia itu merasa sangat malu kalau sampai istrinya itu berdampingan dengan dirinya yang dulu sangat kaya raya, yang dulu sangat sangat bisa diandalkan, tetapi sekarang tiba-tiba menjadi sesosok yang tidak bisa diandalkan oleh istrinya yang sangat dia cintai. Lalu si suami ini memaksa wanita ini untuk bercerai dengannya. Tidak istriku, uh, ini tidak istriku, lebih baik kita bercerai saja. Dengan sangat terpaksa, sang istri pun karena suaminya ini sudah sangat kekeh untuk menceraikan dirinya, walaupun sudah dirayu sama istrinya, walaupun sudah diberikan penjelasan bahwa ia tidak akan pernah berpaling, akhirnya jatuhlah talak kepada si wanita ini. Selang cerita, wanita ini pun menjalani hidupnya dengan berpasrah kepada Allah. Kemudian setelah bertahun-tahun, ia kemudian dipinang oleh seseorang yang alhamdulillah seorang laki-laki yang kaya namun soleh. Suaminya ini adalah suami yang sangat dermawan. Kenapa sangat dermawan? Karena ia bercerita kepada istrinya bahwa dirinya itu bukanlah sesosok yang awalnya itu adalah sangat kaya. Jadi sang suami ini berkata atau bercerita pada istrinya bahwa dulu dia juga pernah merasakan miskin sampai dia berusaha bekerja sampai di akhirnya sekarang menjadi kaya. Karena itu sang suami ini berkata kepada istrinya bahwa aku itu memberikan bantuan kepada orang lain karena aku juga pernah merasakan di posisi di mana aku juga tidak punya uang sama sekali, di mana aku juga pernah merasakan kemiskinan. Nah, suatu ketika sang istri ini dengan suami barunya itu lagi makan berdua. Kemudian setelah makan berdua, datanglah sesosok pengemis yang meminta makanan. Mendengar suara dari luar yang meminta makan, meminta iba, sang suami berkata kepada istrinya, istriku, berikanlah makanan ini kepada pengemis itu. Sang istri berkata kepada suaminya, kalau diberikan semua lalu kita makan apa? Tenang saja istriku, insya Allah akan ada rezeki lain untuk kita. Kemudian sang istri pun membawa semua hidangan yang ada di rumahnya itu, dibawa hidangan itu dikemas dengan baik untuk diberikan kepada pengemis yang ada di luar. Dan betapa terkejutnya sang istri ketika melihat pengemis yang ada di luar rumahnya, ternyata pengemis tersebut itu adalah mantan suaminya. Sang istri pun menangis sejadi-jadinya. Lalu setelah mendengar istrinya itu menangis, keluarlah suami
dari istri ini. Ditanya sama sang suami, kenapa engkau menangis? Lalu wanita ini berkata, takdir Allah memang tidak ada yang tahu. Dan alhamdulillah aku ditakdirkan dengan sesuatu yang baik. Allah menggantikan aku sosok suami yang lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuatku menangis bahagia karena Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Dari dua cerita ini bisa kita ambil hikmah bahwa takdir manusia tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti tentang masa depan seseorang kecuali Allah itu sendiri. Sekalipun peramal sering mengatakan bahwa dirinya tahu tentang hidup seseorang. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanya memberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, sahabat-sahabatku, mari ambil hikmah dari ayat ini, mari ambil hikmah dari kisah ini. Semoga kita sampai nanti akhir hayat kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah, menjadi orang-orang yang masih berada dalam koridor umatnya Nabi Muhammad SAW. Hanya ini yang saya sampaikan. Akhir kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.